Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini adalah kegiatan ketiga, kegiatan terakhir untuk pembelajaran kokurikuler Aku Cinta Indonesia, Jelajah Pusaka Banten, dan Kearifan Lokal Suku Baduy. Mudah-mudahan hari ketiga ini sama dengan hari-hari yang kemarin, diberikan kelancaran dan kemudahan dan sukses untuk semuanya. Marilah dengan bersama-sama membacakan doa perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka kokurikuler hari ketiga dengan resmi kita berangkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Skarta, dengan saya Nadila Fitriatus Solihah yang berada dalam Museum Negeri Banten. Kami sedang melakukan perjalanan ke Museum Negeri Banten dan Museum Situs Purbakala. Mari kita eksplor. Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama terletak di kawasan Banten Lama, tepatnya di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Masuk ke area museum, pada bagian depan terdapat meriam Ki Amuk yang memiliki ukuran 2,5 meter dan terbuat dari tembaga. Meriam ini merupakan hasil rampasan dari tentara Portugis saat ingin menguasai kota Banten. Ada pula hiasan pintu gerbang Keraton Surosoan yang terbuat dari batu berjejer di halaman depan museum. Sementara itu, reruntuhan gerbang keraton yang terbuat dari batu karang dipagari guna menjaga dari hal yang dapat merusak benda bersejarah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Skarta, dengan saya Nadila Fitriatus Solihah akan mewawancarai tentang pembelajaran kokurikuler ke Banten Lama. Yuk kita wawancarai. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin mewawancarai ya Bu. Boleh perkenalkan nama Ibu siapa dan perannya di sini? Nama Ibu Vivi Siti Murtafiah, perannya sebagai Ketua Koordinator Kegiatan Pembelajaran Kokurikuler. Apa tujuan dari kegiatan pembelajaran kokurikuler ke Banten Lama ini, Bu? Sesuai dengan temanya, Aku Cinta Indonesia, dengan topiknya Jelajah Pusaka Banten dan Lestarikan Budaya Baduy. Dari dua kegiatan ini, kita sudah melakukan dua kegiatan pertama, yaitu di Baduy, dan yang di tanggal 16 kemarin hari Selasa itu untuk kelas 7 Banten, dan yang sekarang pun yang ketiga ini kegiatan terakhir untuk ke Banten. Dari tema dan topik tersebut, otomatis kita juga punya tujuan bagaimana untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di Banten, yang termasuk juga Baduy. Baik Bu, kalau menurut Ibu apa harapan hasil akhir setelah kegiatan pembelajaran ini, Bu? Harapannya justru kegiatan pembelajaran kokurikuler dapat dicerna oleh murid-murid tentang apa itu pembelajaran kokurikuler, kenapa harus ada, karena merupakan satu kesatuan dalam pembelajaran intra, koekstra, dan kokurikuler. Harapannya semua murid-murid dapat tadi melestarikan budaya. Nah, kearifan-kearifan lokal itu sudah harus kita gaungkan lagi. Jadi tetap harus cinta Indonesia, cinta daerah kita. Kita harus melestarikannya. Kalau tidak ada nanti khawatir punah. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih. Nah, teman-teman, itu tadi wawancara dari salah satu koordinat dari kegiatan ini. Jangan lupa cintai daerah kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kemudian masuk ke dalam bangunan museum dan satu persatu berjalan ke ruangan audiovisual, dan di sana mereka disuguhkan oleh video yang membahas tentang peninggalan Kesultanan Banten Lama.
Selain itu, di museum ini juga terdapat koleksi senjata seperti keris dan tombak yang memenuhi satu ruangan. Setelah berada dalam bangunan museum, siswa dan siswi disambut dengan 2 gerabah berukuran besar. Walaupun terlihat retak dan tambalan di bagian sisinya, gerabah ini masih terlihat kuat. Menuju pintu keluar museum, terdapat arca Nandi yang merupakan peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha. Arca ini merupakan kendaraan dari Dewa Siwa. Berjalan ke sisi kiri bangunan, terdapat gambar yang menjelaskan kejayaan Kesultanan Banten lewat Pelabuhan Karangantu. Banten telah menjadi kota pelabuhan yang maju, di mana para pedagang saling berinteraksi juga berkomunikasi. Pedagang yang datang ke Banten saat itu kebanyakan adalah pedagang Cina, Persia, dan Portugis. Sembari melihat-lihat, siswa dan siswi juga mendapatkan edukasi dari pemandu museum. Timah, beras, biji kenari, kacang-kacangan, kayu rotan, dan juga ada penumpang kanal. Lalu untuk pembayaran di sini ada mata uangnya, mata Cina yang disebut yen atau cas, kemudian mata uang Banten yang disebut picis, dan mata uang VOC yang disebut dobit. Kita sekarang kenal kata dobit itu dari mata uang VOC yang sebutannya dobit. Biasanya mata uang VOC ini digunakan untuk membayar gaji para pegawai VOC. Berikutnya komoditas lain, ada keramik Eropa. Keramik Eropa ini ada wadah saji, wadah buah, wadah susu, pipa untuk menghisap tembakau, wadah saji, botol minuman. Kemudian ini keramik Jepang, vas, jambangan, cepuk, wadah saji atau piring saji. Dan kemudian ini wadah, ini kalau menurut Keramola almarhum yaitu Harkat Dimensi, ini sebagai pisau. Pisau itu adalah wadah pipis, tapi kemungkinan kalaupun sebagai wadah pipis, itu wadah pipisnya sultan. Tidak mungkin wadahnya secara penjelasan, karena seperti ini, kalau kita kalkulasi ini bisa menggunakan. Pada bagian belakang, museum ini memiliki peninggalan perabotan rumah tangga. Barang berupa keramik, gelas, dan mangkuk ini didominasi dengan warna putih. Terdapat juga kunci dan gembok pada masa Banten lama. Di sudut ini simulasi pandemas, orang yang membuat butiran-butiran emas menjadi perhiasan. Di bawahnya dilengkapi lusan-lusan, lusan muslim, lusan Cina, dan lusan Belanda, dan juga rumah atau base. Nah, ini terkait teknologi penyedihan air. Bangunan ini dahulu menjadi pusat dari kerajaan dan tempat tinggal sultan bersama keluarga dan pengikutnya. Keraton juga menjadi pusat kerajaan dalam menjalankan pemerintahan Kerajaan Banten. Keraton Sorosoan diperkirakan dibangun antara tahun 1526 hingga 1570 saat pemerintahan Sultan Banten yang pertama, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Bentuk keraton mengalami perubahan saat pemerintahan dipimpin oleh Sultan Haji pada tahun 1672 hingga 1687. Ketika Belanda menyerang kembali, keraton menjadi sasaran utama dengan penghancuran kota dan membuat sultan dan penghuninya meninggalkan keraton.
Kejadian ini terjadi pada tahun 1813 saat Gubernur Jenderal Belanda dipimpin oleh Herman Dendels. Demikian perjalanan kami ke Banten Lama ini. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Terima kasih.